ini bukan masalah motivasi lagi. Soalnya kalau kalian mau merubah hidup itu lebih mengganti lifestyle. Untuk mengganti lifestyle pasti ada beberapa lifestyle kamu yang di masa lalu harus ditinggalkan. Nah itu mungkin banyak orang pasti susahnya di situ. Di setiap race apapun, lari maupun Hyrox, ada satu momen pasti sakit banget. Pasti sakit banget kayak. Tapi gue selalu ngomong ke diri gue sendiri dan kayak Nick Bare selalu ngomong, go one more. Jadi kita break it down, goalnya jadi pendek-pendek nih. Let's say kalau lari sekilo lagi deh, gue nambah sekilo lagi deh. Tapi secara mental itu ngerubah. Kita bukan masih 30 kilo lagi nih maratonnya. Kita ngerubah sekilo lagi. Semua orang yang successful, semua orang yang lagi di topnya ya di semua bidang lah, nggak harus atlet juga, berbisnis, mereka semua sih bangun pagi. Mau mereka nggak olahraga, mereka bisa let's say meditasi pagi, baca buku pagi. Sempetin lah waktu kayak olahraga itu nggak lama kok. Kalian 30 menit tuh lumayan banget loh. 30 menit kalian scrolling TikTok atau IG, pakai aja olahraga dikit. Sebelum gue mencalin rekor itu ya, gue lumayan banyak pressure sih. Soalnya di race itu kayak semua orang, wah ini Stanley bakal mau ngejar ini nih. Gue bangganya tuh ke, gila berarti all this training work ya. Kayak gue udah latihan 2-3 bulan ini susah-susah, ada yang sempat muntah lah, interval lah apa, ternyata paid off. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas, orang yang memecahkan rekor di Hyrox Indonesia. Ada Stanley Chandra, apa kabar? Good. Nice to be here lah. Thank you udah diundang. Bagi orang yang klik video ini tapi mereka nggak tahu siapa orang di depan aku, walaupun aku udah sebutin tadi lu memecahkan rekor di Indonesia. Siapa Stanley, pengalamannya apa, dan kenapa lu bisa aku ajak ke Suara Berkelas? Oke, nama aku Stanley Chandra. Kalau aslinya sih asli Surabaya, tapi udah netap di Jakarta. Kalau backgroundnya pekerja kantoran dulu, and ternyata secara nggak sadar bisa meranah ke menjadi semi atlet sekarang. Hyrox sih masih baru aja, Hyrox baru ngelakuin setahun terakhir. Cuman kalau secara basic dari kecil suka olahraga aja sih. Jadi dulu tim basket di sekolah, dan sempat waktu COVID nggak tahu mau ngapain kan, jadi sepedaan, and then coba lari lah. Soalnya waktu itu sepeda udah mulai menurun, lari mulai hype. Oh cobain lah lari. Nah setelah lari baru tahun lalu Juni nyobain Hyrox. Nah di situ kayak baru tau lah kayak Hyrox ini seru banget dan lagi hype kan di luar negeri. Tapi belum hype nih di Indonesia. Jadi lumayan early mover di Hyrox, and sekarang udah hampir setahun. Jadi lumayan ini sih fokusnya di Hyrox. Jadi secara background emang sering olahraga, bisa dibilang semi atlet tapi enggak sih, soalnya ada bisnis sendiri. Jadi tetap jadi pekerja full time. Aku selalu tertarik kalau ngegali POV seseorang itu dari kacamata titik baliknya kali ya. Aku yakin lo nggak mungkin dari kecil itu suka olahraga dan konsisten olahraga sampai sekarang. Pasti ada fase di mana ups and down ya gitu ya. Kita tarik atau kita masuk ke fase downnya dulu. Titik baliknya kapan atau pernah di fase apa aja? Yes, kalau fase titik balik maksudnya fase terburuk aku lah ya. Kalau dibilang itu waktu masa kuliah, bener-bener kayak aku ini kehilangan arah lah. Soalnya mungkin dari pergaulan dan juga environment yang aku dulu itu tidak mendukung. Jadi aku dulu emang sukanya suka minum alkohol, suka party lah. Biasa orang kuliah sukanya party, and aku orangnya lumayan kalau emang sudah suka sesuatu tuh lumayan adiksi. Jadi apapun yang aku lakuin aku sukanya adiksi, dan juga untuk fokus ke hal lain tuh nggak bisa. Jadi aku bener-bener waktu itu party aja nih, setiap minggu bisa 3-4 kali aja seminggu. And titik baliknya adalah aku merasa kayak aku udah kuliah 4 tahun kok belum ngapa-ngapain ya, kok rasanya kerjaannya cuma gini doang. Nah itu aku mikir kayak aku harus berubah nih. Suatu titiknya itu kayak turning point tuh aku setelah lulus nih. Jadi setelah lulus belum ada kerjaan, bingung kan mau ngapain. Wah ini masa disupport sama orang tua terus. Jadi kayak dalam 1 hari aku kayak merasa lumayan depresi. Kayak aku udah lulus tapi kok belum ada hasil nih. Yang kuliah udah lumayan lama, dan kuliah waktu itu di luar negeri ya. Kuliah di luar negeri lama kok nggak ada progres, kok aku kayak gini gitu. Jadi aku 1 hari itu aku benar-benar tentuin aku mau stop semuanya. Aku mau gimana sih balikin hidup aku ke lifestyle yang lebih baik. Nah aku waktu itu emang dari dulu suka olahraga, tapi nggak seintens atau sefokus itulah, nggak ada disiplinnya kalau aku boleh bilang. And
Setelah itu aku nemuin komunitas lari tuh waktu masih kuliah, udah lulus nih tapi komunitas lari, dan aku lihat oh mereka ini sangat suportif ke orang, dan komunitas lari itu semuanya semua orang boleh coba, inklusif, nggak ada yang lihat background, nggak ada yang lihat dulu aku pernah ngapain, dulu aku emang hancur-hancuran, cuman mereka lihat gimana sih bisa improve. Nah kalau lari kan kita lihatnya bisa improve. Nah aku suka nih sama komunitas yang bantu aku gitu, dan aku waktu cobain ikut komunitas ini aku merasa mereka welcome me as a family aja. And aku melihat bisa ada banyak improvement dah yang bisa aku ambil kalau dari olahraga lari. Good point ketika kamu bilang tentang gua tuh gampang adiksi gitu. Nah, Tapi iya. dari kacamata dipindah ke positifnya, itu Bisa. justru lebih gampang untuk lo bisa adiksi sama namanya Transisi. olahraga ya. Iya. Soalnya kalau aku dulu adiksinya emang diminum, aku harus nemuin nih adiksi baru yang tapi positif kan. Nah aku nemuin adiksi itu olahraga dan lari lah waktu itu. Lari bener-bener aku lock in, kayak aku setiap hari lari. Walaupun emang awalnya nggak secepat sekarang ya. Iya. Cuman kayak awalnya nyoba dikit-dikit. Tapi aku merasa komunitas di larinya sendiri itu yang membangun aku jadi sekarang lah. Jadi membuka banyak jalan kalau aku emang boleh bilang itu dari komunitas lari ini aku bisa nemu orang ini, bisa ketemu orang itu. Jadi banyaklah self improvement juga yang dari aku gara-gara olahraga lari. Dan bisa meninggalkan yang dulu lah. Kalau enggak aku pasti nggak bisa, pasti bolak-balik aja. Kalau aku nggak bisa fully lock in ke yang lari, aku pasti balik lagi ke lifestyle aku yang dulu. Tapi banyak orang yang masih berat sekali untuk mencoba konsisten dengan olahraga gitu. Per hari ini hampir semua orang itu pengen olahraga secara konsisten. Bahkan ada data terbaru yang aku baca kemarin, ketika orang bikin resolusi di awal tahun, orang itu gagal di Februari biasanya. Iya. Dan 40% doang yang bisa bertahan sampai di bulan ke-6, which is kayak kita sekarang ya. Cara simple untuk bisa nge-hack otak lo bisa konsisten dengan olahraga. Nah, mungkin aku ada beberapa tips ya. Aku juga dulu suka lihat podcast ataupun juga lihat Instagram orang yang secara ini jauh lebih disiplin daripada aku. Jadi mereka selalu bilang ini bukan masalah motivasi lagi. Soalnya kalau kalian mau merubah hidup itu lebih mengganti lifestyle. Nah, untuk mengganti lifestyle pasti ada beberapa lifestyle kamu yang in the past ya, yang di masa lalu harus ditinggalkan. Nah, itu mungkin banyak orang pasti susahnya di situ. Jadi kalau kalian misalnya mau ada resolusi baru nih di tahun baru. Kalau aku tuh mikirnya bukan resolusi lagi, kayak ini ya habit yang aku udah bikin selama bertahun-tahun. Tapi kan nggak bisa dari awal kayak gitu kan. Tapi waktu itu buat aku awal-awal adalah ya aku meninggalkan semua yang itu, bisa teman bisa semua, ya udah gitu loh. Kayak aku mau mencoba hal baru, ya aku harus mencari orang-orang yang mungkin punya same mindset sama aku. Jadi paling gampang adalah kalau kalian sendiri itu susah. Aku selalu bilang sendiri itu pasti paling susah. Yeah. Kalau kalian mau olahraga setiap hari jam 5 pagi, Yeah. itu pasti berat banget kalau nggak Berat ada banget. accountability dari teman ataupun dari coach. Ya, jadi waktu itu aku that's why punya komunitas itu penting. Waktu itu aku juga punya coach yang aku bener-bener dia kasih aku affirmation aja, accountability. Setiap hari kayak, kamu harus bangun jam segini. Dan misalnya lagi males nih, pasti kan ada kan fase-fase males gitu. Even buat aku bangun pagi itu susah. Cuma kalau ada teman di grup udah ngomong, ayo kita workout. Nah itu yang bisa bikin lifestyle ini sustain. Soalnya kalau kalian sendiri pasti ada satu momen, kalian pasti nggak bisa sih kalau sendiri. Jadi aku grateful juga sama friends and family yang udah dukung sampai sekarang. Tapi untuk stay konsisten itu harus nomor satu disiplin aja sih. Akan sangat berat ketika kita memulai apalagi sendiri gitu. Yes. Tapi sangat besar kemungkinan kalau kita memulai sendiri, di tengah jalan ntar ketemu sama orang lain yang juga pernah memulai sendiri gitu. Yes. Itulah yang aku sebut seperti teman yang berkelas ya, kayak lu bisa aja sekarang overthinking, insecure untuk mulai, tapi nggak apa-apa, lu bisa aja pelan-pelan lari sendiri walaupun pace-nya agak rendah. Pasti. Lu akan ketemu dengan orang yang pernah insecure juga kayak lu. Akhirnya kalian bisa kolaborasi bareng. Dan itu pentingnya juga adanya komunitas. Yes. Jadi semua orang pasti mulainya dari suatu titik yang kayak orang yang lari itu kebanyakan ya. Yeah. Aku bilang kebanyakan pasti punya masa lalu yang mungkin mereka mau tinggalkan. Yeah. Itu pasti kalau buat aku sih orang lari itu selalu ada aja. Nggak mungkin orang start lari atau start mau maraton without any past yang mereka mau tinggalkan. Nah di saat kamu memulai journey itu pasti yang seperti kamu bilang ya kayak pasti ada orang yang memiliki hal yang sama. Mereka mau meninggalkan sesuatu. Nah itulah teman yang kalian mau keep in your life. Soalnya mereka yang bakal
sustain sampai kalian tua. Soalnya orang-orang kayak gini pasti mereka juga tahu kan gimana kayak kalian harus tinggalin yang masa lalu untuk mencapai hal yang baru. Dan buat aku sendiri, dan ada satu saying ya, kayak 5 orang terdekat kamu itu bakal yang jadiin kamu seperti ya kalian bakal sama lah menjadi orang 5 terdekat kamu. Jadi kalau kalian punya close circle yang 5 orang yang berkualitas banget, make sure kalian keep that dan juga grow together. Jadi buat aku sih 5 orang terdekat itu sangat penting sih. Oke. Sangat relevan. Standy, aku memulai lari itu juga di tahun 2018, tapi ketika pada waktu itu tuh aku lari sendiri, itu dikatain aneh, kayak cringe tiba-tiba lari sambil bikin konten gitu ya. Ya itu. Nah, aku tahu lu relate dan aku yakin teman-teman di sini juga bakal relate ketika mereka memulai sendiri gitu. Gak ada yang akan tepuk tangan karena kamu akan dianggap cringe ketika memulai sendiri. Kalau teman-teman di sini yang masih insecure banget, mau lari aja posting Strava mereka merasa guilty kayak aduh Strava gue pace-nya masih 7 lagi, teman-teman gue 4 atau 5 gitu. Kalau lu ketemu dengan orang itu setelah podcast ini, apa yang lu sampaikan kepada orang-orang yang kayak apa-apa feel guilty gitu, apa-apa dianggap FOMO gitu? Tapi gue sama juga sih, gue dulu juga parah banget. Gue itu mau posting sosial media aja takutnya minta ampun, soalnya gue merasa apa yang gue post ntar dikatain temen ya. Nah tapi itu tuh yang gue kayak merubah mindset gue itu kayak orang yang bakal support kamu itu actually bukan orang yang teman-teman kamu. Soalnya kalau kalian lihat sendiri, setiap kali aku story ya, banyak orang yang like story itu orang strangers gitu. Ya. Jadi orang yang dekat sama kamu atau orang yang teman kamu itu bukan suportif, mereka malah ngata-ngatain. Jadi soalnya aku ngerubah mindset, oh ya udah gitu loh. Kayak kalau kayak gitu, aku bakal posting apapun tanpa ada pikiran kayak orang ini bakal ngatain aku. Soalnya kalau aku mikir kayak gitu terus, ya pasti stres dan depresi sendiri kan. So kalau ada orang yang bener baru mulai, dan aku sendiri sih juga baru mulai ya, kalau posting konten sih baru dari November Desember. Perjalanannya masih jauh dan aku masih belajar juga. Cuman just start aja sih. Soalnya konten tuh bukan hanya kita mau viral atau apa, tapi kayak kita actually itu accountability buat aku sendiri sih. Kayak aku mau bikin konten, aku mau apa itu bener-bener emang aku itu konten-konten kualitas yang aku bikin dan aku udah rasain setiap hari, dan ada self improvement dan juga aku juga mengedukasi tentang apa yang aku have been doing this past few years, ngomongin masa lalu juga. So I think kalau kalian masih mikirin cringe, kalian pasti merasa cringe. Itu nggak mungkin ya. Soalnya untuk melewati itu adalah konsistensi juga. Jadi balik lagi, kalau kalian udah setiap hari nge-post, lama-lama jadi tebel juga sih mukanya. Kita mau nge-post yang nggak bagus, mau viewsnya jelek, tapi kalau kita setiap hari nge-post sehari sekali, bakal lama-lama kita biasa sih. Kalau kita baperan sekali ketika memulai, kalau kita baperan untuk berkarya, kalau kita baperan untuk stand out, berarti kita memang cocoknya jadi mediocre aja gitu. Yes. Dan aku sangat suka tadi kata-kata kamu, accountability, baik itu dalam bentuk konten, baik itu dalam bentuk olahraga atau apapun itu. Confidence itu kan lahir dari outputnya gitu ya. Bukan dari pikiran lu, aku confidence gitu. Dan aku bisa bilang, aku juga punya confidence itu bukan karena bikin konten, bikin podcast doang, tapi sesimpel keluar dari gym aja tuh. Itu bener. Lu build confidence gitu. Itu benar sekali sih. Jadi dulu emang gimana sih aku dapetin confidence? Ya aku ngerasa kayak habis nge-gym, I'm actually 1% better nih dari orang yang gak nge-gym. Wah. Jadi kayak, aku merasa hari ini aku udah menang nih. Jadi aku selalu mikirnya kayak every day itu 1% better aja. Kayak kalau aku kemarin udah ngelakuin nge-gym, aku udah lari, aku feel good kan. Kita feel good banget nih. Habis lari itu endorfinnya naik banget. And sama lagi, sama konten, sama apa, kalau kita lakuin terus, confidence-nya naik sendiri. Kayak mana mungkin sekarang dulu orang-orang yang lihat aku bisa di podcast kayak gini. Gitu. Nggak mungkin aku bisa ngomong di depan publik juga. Soalnya aku orangnya lumayan reserve aja. And gak suka posting konten. Tapi selama aku udah lakuin ini berbulan-bulan, sekarang udah setahun dan lain-lain, ada naik sendiri confidence. Soalnya ada validasi juga kan dari orang lain. Naik nih kontennya. Dan juga orang merasa appreciate nih sama konten yang aku bikin. So itu sih. Wow, aku suka poin itu. Banyak orang yang appreciate ketika kamu konsisten gitu. Karena banyak orang di luar sana juga merasa ada fase kesepian nih. Gue mau look up siapa ya, gue mau diskusi sama siapa ya, gue mau lihat siapa yang akan gue petik untuk jadi pelajaran yang menarik ya. Oke, gue ke Standy dan dia pernah di fase terendahnya. Gue sekarang di fase terendah dan gue ingin petik pelajaran dari dia gitu. Itu yang aku senang dari strangers di sosial media. Yang gue appreciate juga banyak sih yang gue juga nggak
expect, ternyata mereka juga DM, oh kayak thank you ya udah sharing ini. Dan itu kayak validasi banget kan. Validasi Ini ya. orang yang nggak kenal loh. Ini orang nggak kenal, bukan teman. Mereka ngomong kayak, oh I appreciate your journey. Kayak dia lihat journey aku dari dulu sampai sekarang bisa memegang rekor juga beberapa nasional. Ya kalau udah yang follow dari dulu, mereka tahu kayak maksudnya, oh ini berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu loh, bukan kayak in a single day. So dari ada beberapa komen, mereka semua support ya. Jadi build confidence aku juga nih. Dari confidence aku sangat tertarik ngomongin tentang mindset ya. Mungkin ketika kita olahraga, apalagi lo yang endurance banget, high rocks ya. Itu pasti ada pikiran di kepala lo kayak it's you versus you gitu. Bahwa Standy lu bisa berhenti di menit ini nih. Lu bisa aja give up gitu. Tapi tubuh lu tuh gak mau sebenarnya give up gitu. Gimana lu berkomunikasi dengan mindset lu, dengan tubuh lu untuk tetap bisa confidence dan bisa keep going? I think mindset tuh aset nomor satu aku sih. Dibanding orang lain mungkin aku gak punya talenta seperti pelari-pelari yang rekor-rekor nasional di Indonesia. Cuman buat aku sih mindset tuh number one. Soalnya aku mungkin latihan gak sebanyak mereka. Aku mungkin tapi yang mungkin aku gak bisa mereka kalian adalah mindset aku. Soalnya aku dulu suka dengerin podcast David Goggins. Itu pelatih-pelatih mental yang agak ekstrim, cuman ya aku ambil baiknya aja. Benar. Mungkin kalau buat penonton, David Goggins itu lumayan ekstrim banget kan. Cuman yang aku ambil dari dia adalah how to stay in the moment aja. Jadi kalau kita lagi kesakitan nih, dia kan selalu ngomong kayak, oh kalau lagi kesakitan, actually that's where you improve. Nah kan, jadi aku selalu mikir, oh kalau aku lagi kesakitan, aku ada room banyak nih buat improve. Dan aku juga nonton Nick Bare. Nick Bare ini selalu ada slogan namanya Go One More. Jadi kan di setiap race apapun, lari maupun high rocks, ada satu momen pasti sakit banget kayak. Tapi gue selalu ngomong ke diri gue sendiri, dan kayak Nick Bare selalu ngomong Go One More. Jadi kita break it down, goalnya jadi pendek-pendek nih. Let's say kalau lari sekilo lagi deh, gue nambah sekilo lagi deh. Tapi secara mental itu ngerubah. Kita bukan masih 30 kilo lagi nih maratonnya. Kita ngerubah sekilo lagi. Jadi gue tuh suka break it down supaya mental gue itu masih bisa keep up sama badan. Soalnya pasti badan mau terus kan. Gue orangnya lumayan ambis, pengen dapat goal waktu. Cuman kalau emang otak itu selalu tengah-tengah menghambat nih, kayak dia lu nggak bisa. Jadi cara gue itu kayak ingat what Nick Bare says, go one more ya. Cobalah 1 kilo lagi. Ini 1 station lagi kalau high rocks ya. 1 station lagi. Habis ini lu boleh rest deh. Tapi gue kasih kayak gitu, lu boleh rest deh. Tapi ntar sampai ke depannya, sekilo lagi deh, udah mau selesai soalnya sekalian gitu. Jadi mental block itu pasti ada, setiap orang pasti ada mental block kalau dalam endurance sport ya. Dan juga I think dalam hidup lah ya. Dalam hidup. Jadi gimana kita ngelewatin itu, kalian kasih short goal kalau buat aku ya. Kalau di Atomic Habits, James Clear bilang 2 minutes rules kayak 2 minutes, tiba-tiba 2 minutes gue ketagihan ya, 5 menit, 10 menit. Atomic Habits bagus banget. Gitu. Iya. Wow. Ternyata lu suka David Goggins ya. Dan gue juga berapa kali konsumsi David Goggins untuk butuh tamparan nih. Kayaknya dia terlalu mager nih hari ini gitu, butuh tamparan gitu. Dan ternyata dia bener. Gue dulu waktu baca audiobooknya ya, itu kan gue sambil lari juga. Jadi baca audiobooknya gimana journey dia dari yang obesitas banget. Navy Seals ya. Dan Navy Seals, tapi dia sempat obesitas, terus dia sempat sama ya drug addict dan lain-lain. Terus dia bisa ngubah mindsetnya. Jadi buat gue emang dia ekstrim. Jadi banyak orang emang gak setuju sama dia ya, kayak cara dia latihan dan sampai tulangnya rusak lah apa. Nah itu mungkin gak gue ambil. Nah tapi yang gue bilang kayak mindsetnya kayak kalau sakit ya berarti kalian masih bagus nih, kalian masih bisa ngerasain sakit, kalian masih bisa improve dan goalnya bagus. Nah itu David Goggins sih. One of my biggest inspiration tuh David Goggins. Ya. Gimana obrolan tadi? Seru banget ya. Nah bagi teman-teman yang mau hidup sehat bareng, mau lebih bugar, kita akan bikin event High Rocks berkelas, di mana kalian bakal bertemu dengan teman-teman suara berkelas lainnya untuk olahraga High Rocks bareng. Ada aku juga di sana, dan kalian bakal ngomongin tentang mindset, obrolin tentang apapun yang di mana tujuannya untuk self improvement, dan kita bisa berkembang bareng-bareng di event High Rocks tersebut. Tunggu apa lagi? Langsung aja join High Rocks berkelas dengan klik link di deskripsi. Sampai jumpa. Kalau tadi gue sebutin ada kata FOMO ya, gue mau deep dive ke FOMO itu sendiri gitu.
how do you define FOMO? Karena semua orang bisa aja bilang kayak, lu padel, lu high rocks, lu lari, lu ABCDFG, kayak FOMO doang, itu paling gak lama gitu. How do you define FOMO? Itulah Indonesia ya. Indonesia itu negara paling FOMO di dunia menurut gue ya. And gue nggak pernah lihat orang se-FOMO di Indonesia seperti maraton lah 2 tahun lalu, setahun lalu. Wah semua orang kayaknya, maraton gampang ya. Semua orang mau maraton. Ternyata mereka nggak sadar kalau maraton tuh butuh preparation, dan itu mungkin yang orang nggak pikirin. Maraton di luar tuh ada COT-nya loh. Kayak kalian kalau nggak finish ya nggak DNF. Kalau di Indonesia kan COT-nya dilamain supaya semua orang bisa finish. Iya finish ya, paham. Ya. Dan gue bilang kayak even kayak Hyrox lagi Juni ini kan mau pertama kali nih di Indonesia. Itu FOMO-nya gila banget, udah sold out tiket. And gue tahu sendiri Hyrox ini bukan olahraga yang mudah. Jadi kalau orang baru latihan sebulan 2 bulan, menurut gue ya itu sangat nggak optimal. And gimana lu ngatasin FOMO? Ya kayak gue sendiri, gue udah latihan lumayan lama. Jadi orang kira yang gue posting di sosmed, ini suddenly langsung kenceng banget nih. Tapi nggak lihat kan kayak gue setiap harinya sesusah apa. Gue 7 kali latihan sehari, udah bertahun-tahun. Dan even rest day pun gue nggak ada rest day. Rest day gue masih tetap lari. Jadi yang orang harus lihat tuh journey gue sampai tahap ini tuh panjang sih. Bukan dalam semalam gue jadi kuat banget. Soalnya emang olahraga kayak high rocks lari, jujur dikit talentanya. Emang talenta ngefek kalau kalian udah di top ya. Cuman kalau buat yang kayak orang-orang normal kayak gue ya hard work aja sih. Kerja keras, bangun tiap hari pagi, tidurnya pagian, jam 10 udah diranjang. Jadi ya gitu. Aku setuju sekali karena kalau dilihat dari kacamata FOMO itu FOMO positif ya, which is kita bagus. Fear of missing out ke hal yang positif gitu. Karena olahraga. Banyak orang yang FOMO itu dalam tanda kutip impulsive buying dan segala macam. Tapi ini olahraga justru benefitnya ke kita gitu. Dan poin penting ketika tadi lo bilang kayak jangan ngelihat olahraganya doang, lihat juga yang lo harus korbankan itu. Lo harus tidur lebih cepat, lo harus bangun lebih cepat juga, lo harus konsumsi makanan ini, lo harus bisa memahami ABCDFG, banyak hal yang elemen-elemen penting untuk lo bisa growing itu. Tadi di awal kita sempat bahas tentang lo itu sangat aktif atau adiksi sama yang namanya olahraga endurance, dulu pernah basket juga, pernah cycling, pernah running, sampai sekarang high rocks gitu. Kalau orang-orang yang di sini masih bingung banget, gue harus mulai dari mana? Apa yang lu bisa sarankan ke mereka? Ini banyak orang juga tanya sih di Instagram aku dan apa kayak gimana sih bisa mulai? Nah, menurut gue how do you start itu just start. Kayak kalau lu nggak mau step 1 langkah aja, kayak misalnya mau nyobain lari, terus kayak lu masih mikirin, ini planningnya gimana ya? Gue harus hire coach nih, gue harus planning minggu ini ngapain? Tapi kalau lu hari Senin aja, hari pertama aja nggak mau cobain lari dan lu belum pernah lari, bakal susah banget. Jadi menurut gue just start dulu. Lu kalau udah start sekali, 2 kali, 3 kali, lu build habit. Nah itu baru lu mikirin nih kayak trainingnya gimana. Tapi kalau lu masih baru mau mulai, menurut gue nggak ada excuse sih kalau lu pemikirannya masih terlalu panjang. Jadi gue tuh kalau dulu waktu start ya, gue orangnya lumayan ekstrem. Jadi gue paginya langsung gue start. Kalau nggak, gue nggak akan mulai nih. Kayak gue mikirin doang, next week ngapain ya, 2 bulan lagi ngapain ya. Cuman kalau kalian masih baru-baru, belum selevel atlet, ya lu mulai aja lari. Lu mau lari 1 kilo, 2 kilo doesn't matter kan. Yang penting lu udah bangun pagi, itu udah positif banget dibanding yang dulu kan. Jadi buat yang baru, jangan kecil hati sih menurut gue ya. Jangan kecil hati. Kayak maksudnya banyak orang yang baru mulai juga. And gak semua orang punya basic seperti kayak gue pemain basket dulunya. Jadi lumayan kan ada. Tapi kayak banyak orang itu nggak harus bandingin lu sama idola lu juga sih. Soalnya itu yang mungkin satu lagi, gue kan suka nih konsum kayak Nick Bare apa. Tapi gue nggak mungkin gue bisa sampai segila dia, sekuat dia. Tapi gue compare-nya sama diri gue sendiri. Jadi jangan sampai lu ke konsum sama social media, gue harus secepat ini untuk lari. Enggak, tapi ini kan you versus you kayak lu kayak you bilang, itu juga mindset aku kayak nggak ada yang bisa ngalahin aku. Soalnya aku sendiri kan, gue cuma lawan sama gue sendiri. Jadi kalau misalnya maraton, gue nggak kejar-kejaran nih sama orang di depan gue kejar-kejaran sama let's say sama ambisi gue, sama pas PB gue. Jadi itu aja sih.
lo nge-compare stand di 2022 Yes. dengan stand di 2023, 2023 ke 2024 gitu kayak way better kalau Iya. dilihat dari 2026 ke 2022 gitu ya. Udah, Iya, iya. udah kayak leaps and bounds ya, kayak Ah. gue juga nggak ngukurnya dari waktu doang. Obviously kalau gue latihan terus waktu bakal membaik ya. But gue mikir juga dari in point of view gue as a person, kayak karakter gue itu juga berubah banyak. Kayak gue latihan sebanyak ini, ketemu orang-orang yang mindset itu ngerubah mindset gue pelan-pelan. Kayak yang dulu gue mungkin sukanya short term happiness. Oh ya. Ya itu gue tuh suka banget dulu ya. Obviously kalau gue di dunia malam kan Ya. itu yang lu kejar Short kan. term happiness ya. Iya kan paginya lu juga merasa nggak enak juga. Kayak lu cuma dopamin Dopamin ya. ya. Nah, tapi kalau lari kan lu nggak bisa ngerasain itu dari hari satu. Bahkan I think the first few runs waktu lu mulai itu paling nggak enak. Apalagi kalau lu mungkin kalau lu baru warm up ya, dari itu kan 2 kilo awal, wah ini rasanya kok berat banget nih lari. Terus ada namanya runner's high. Kalau lu udah di kilometer, lu udah 30 menit apa, itu dapat tuh runner's high-nya, endorfinnya naik. Nah, itu menurut gue yang ngubah mindset ya, gue sekarang lebih incernya itu long term happiness atau long term goal yang sustainable, yang bukan kayak gue mau hari ini happy banget, ya itu gue ke clubbing aja, itu happy itu gue. Ada quotes yang aku catat. The modern mind is overstimulated and the modern body is understimulated and overfit. Meditation, exercise, and fasting restore an ancient balance, which is ketika lo bisa olahraga, lo meditasi, lo balance dengan berpuasa dan segala macam, kayak ada hal yang lo nggak bisa sadari bahwa itu nge-break selama ini mindset yang lo batasi diri sendiri, kayak lo self limiting belief selama ini. Tapi ketika lo olahraga, wah gue lebih confidence, gue lebih luar biasa. Lo aja kelihatan confidence banget ketika ngomong di sini, padahal kita baru ketemu gitu ya. Iya makanya. Dan itu yang aku dapat dari kekuatan olahraga sendiri gitu. I think dari quote itu juga energi lu itu bisa influence orang lain, kayak Oh. ya kan, kayak misalnya gue confident gara-gara gue udah melakukan hal yang orang bilang gue nggak bisa. Gue udah dibilang, oh gue nggak mungkin bisa secepat itu, badan lu gede, itu dulu ya waktu maraton. Dan kayak lu nggak mungkin bisa Herox latihan cuma 2 bulan 3 bulan. Tapi anyways waktu gue lakuin itu, ya itu build confidence di gue sendiri kan. Gue kayak, oh gue bisa nih. Gue selalu kayak, gue set goal itu bukannya nggak masuk akal, tapi gue set goal yang lumayan tinggi buat standar gue gitu. Jadi kemarin mau break rekor, gue nggak mau break rekor doang. Gue maunya ini sejauh mungkin gitu loh, supaya orang bakal susah untuk dapetin rekor ini lagi. Nah jadi waktu gue itu bukan kayak orang lain ngeset gue goalnya gimana, gue kayak ngeset gue prove to myself sih. Gue tuh sukanya prove to myself kalau gue ini bisa, dan kalau I think semua orang di sana juga itu bisa kalau kalian mau lakuin gitu. Congratulations. Ini Indonesia National Record 1 jam 1 menit 49 detik. Yes, itu untuk yang single benar. Oke. Apa yang terjadi pada waktu itu? Gimana isi kepala lo? How did you feel setelah lo memecahkan rekor itu? Tapi I think before sebelum gue mencariin rekor itu ya, gue lumayan banyak pressure sih. Soalnya di race itu kayak semua orang, wah ini Stanley bakal mau ngejar ini nih. Jadi kayak digoreng-goreng nih sama brand-brand. Brand kan suka banget nih kayak orang yang punya standar gede terus kayak pingin. Jadi gue tuh lumayan susah tidur, dan juga pressure-nya kayak banyak banget. Kayak orang rooting for me, nggak tahu rooting for me untuk menang atau kalah ya, itu beda cerita. Cuman kayak gue merasa kayak gue harus perform nih, dan gue nggak pernah merasa se-pressure itu waktu di Singapura April. And waktu gue lakuin, I mean gue harus trust with my training kan. Itu mungkin satu lagi, kayak gue merasa confident soalnya gue udah melakuin all the hard work nih. 2-3 bulan tuh gue fokus banget, gue latihan buat single open, dan gue yakin waktu gue in the start line itu kan lagi wah rame-rame, gue yakin kayak gue bisa nih, kayak gue bisa, ini this is the day lah. Gue harus prove to myself. Pertama gue harus prove to myself kan, kayak gue bisa, and then ya entar yang lainnya pasti orang-orang lihat sendiri kan hasilnya. Jadi waktu selesai, berat sih berat, soalnya single tuh sendirian, dan single open itu sendirian, dan menurut gue tengah-tengah itu udah wah gila ini berat banget, kayak gue harus paksa. Tapi setelah finish gue lihat waktunya kan di atas, wah gila gue bisa jauh banget sama yang sebelumnya 4 menit. And kalau 4 menit di Hyrox jauh banget ya, jadi itu bener-bener kayak lu nggak kelihatan tuh orang di depan lo. Gue kayak gue bangganya tuh ke
gila berarti all this training work ya. Kayak gue udah latihan 2-3 bulan ini susah-susah, ada yang sempat muntah lah, interval lah apa. Ternyata paid off. Jadi kalau udah merasa kayak gitu, terus apalagi dapat podium juga. Jadi di antara bukan Indonesia doang. Ya. Kalau Hyrox kan lawannya internasional. Jadi Ya. gue podium 2 overall ya, overall. Jadi di atas gue itu cuma ada 1 orang Australia, lainnya di bawah secara waktu. Oh gue bisa loh compete kayak bukan sama Indonesia doang nih, gue bisa Internasional ya? compete sama bule-bule dan orang Australia yang mutan-mutan kan, yang mutan-mutan. Jadi ya juga self validation buat gue sendiri. Kayak orang Indonesia itu bisa loh kayak compete di kancah internasional ini, and juga Rekornasnya membantu juga sih. Yeah. Kayak semua orang ngomongin wah Yeah. gini-gini. Cuman ya obviously masih banyak goal Ya, setelah itu. ya. Bahkan lo bisa aja memecahkan rekor Sendiri. lo sendiri lagi gitu. Bisa, tapi gue next naik kelas ke single pro. Jadi kemarin kan single open. Kalau di Hyrox tuh ada 2. Kalau single open beratnya lebih light. Ya. Single pro tuh kayak 40% lebih berat lah. Jadi Oke, baru tahu. nah itu bakal berat. Tapi goalnya tetap sama, rekor baru lagi. Dan jujur aku tuh masih nol banget dengan Hyrox, dan aku yakin yang nontonnya juga ada yang kayak aku gitu, kayak gue tahu Hyrox tapi belum pernah exercise atau belum pernah cobain. Dan aku bisa menilai pada waktu itu ketika Hyrox masuk ke Indonesia, banyak orang yang fokus pada lari doang, ada orang yang fokus nge-gym doang, ada orang yang masuk ke hybrid gitu ya. Oh, that's why ini Hyrox nih masuk nih di tengah-tengah gitu untuk nge-combine orang-orang yang suka lari banget, orang-orang yang suka nge-gym banget gitu. Apakah itu make sense atau ada hal lain dari Hyrox yang aku nggak tahu? I think itu miskonsepsi ya di Hyrox. Kayak lu kalau kuat lari kuat Hyrox, lu kalau kuat weightlifting kuat Hyrox. Tapi Hyrox tuh actually bukan hanya kombinasi dari 2 itu. Jadi Hyrox itu yang susahnya ya buat orang, dan mungkin orang-orang belum tahu, itu adalah namanya compromise running. Jadi gimana lu bisa lari dalam kondisi kakinya pegel atau kakinya lagi letih banget. Soalnya kebanyakan gerakan Hyrox dan gerakan yang di Hyrox itu leg intensif lah, kaki semua. Jadi sled push, kalau tahu ntar boleh dilihat videonya sled push kayak gimana, sled pull, burpee, wall ball yang paling terakhir, lunges. Nah itu semua kaki semua, dan kalau lu nggak bisa adaptasi habis station terus lari, itu pasti yang orang nggak bisa. Jadi kebanyakan orang tuh latihannya, kan Hyrox 60% lari nih. Emang secara presentasi lari banyak. Cuman kalau lu nggak bisa secara efisien setelah station and then lari, pasti lu bakal hancur banget tuh. Banyak orang kram, soalnya mereka nggak biasa latihan yang menggabungkan 2 sisi ini. Mereka cuma latihan lari doang, kalau nggak weightlifting doang. Jadi mungkin di station, dia di station let's say wall ball ya, di station lunges, dia kuat banget nih, cepet. Tapi setelah itu larinya pace 10, soalnya jalan. And soalnya kalian nggak pernah latihan namanya compromise training. Nah compromise training ini kalau di luar negeri emang udah common banget. Tapi di Indonesia belum ada, yang gue bilang ya, belum ada orang yang menerapkan namanya compromise training. Soalnya itu satu, kalian butuh alat, dan jarang juga gym di sini. Belum lah. Kayak I think after this bakal banyak banget gym-gym yang mempunyai alat dan bisa mempunyai track lari sebelahan. Jadi bisa lari and then langsung ke station. Itu yang menurut gue paling penting. Dan juga nutrisi recovery itu nomor 1 di semuanya. Kalau kalian nutrisi nggak masuk tengah-tengah Hyrox, pasti blow up, pasti nggak kuat. Soalnya Hyrox ini bukan sprint 100 meter ya, ini kalau dibilang endurance sport. Soalnya semua hal yang di atas 30 menit itu endurance sport lah. Dan nggak mungkin kan kalian selesai di balik 30 menit. So fueling important, recovery. Kalian kalau seperti kayak maraton banyak hal lah yang di preparasi buat Hyrox tuh banyak. Bukan hanya trainingnya doang, bukan hanya menu programnya, cuman ya sleep, nutrisi, recovery, kalian cold plunge nggak, kalian sport massage nggak. Itu beberapa hal yang I think orang-orang masih belum paham nih. Kayak kenapa sih gue mau join Hyrox aja harus banyak banget nih preparasinya. Cuman kalau menurut gue kalau lu nggak preparasi sedetail itu, pasti nggak akan maksimal. Dan setuju. Dan lu nggak mau kan kayak tengah-tengah lagi station 3, station 4 udah kram semua. Itu bakal sucks banget buat experience-nya. Dan banyak orang juga, kemarin gue kan juga ngadain simulasi Hyrox, baru station 2 udah 3 udah kram semua.
Soalnya emang mereka belum siap dan dikira banyak pelari sih actually, banyak pelari. Ya. Kan gue kalau ngomong selalu, wah pelari ini advantage banget kalau di Hyrox. Soalnya 60% dan kalian bisa cut banyak waktu di lari. Jadi mereka waktu lari dikencengin banget tuh. Dikencengin banget, lari terlalu kenceng. Habis sudah. Baru station 2 udah habis. Jadi banyak orang mungkin sama kayak maraton kalau kalian nggak tahu pacing, Ya. ya bakal ngerasain di akhir sih. Ya. Menarik ketika tadi lu bilang kayak banyak dari kita tuh meremehkan elemen-elemen kecil atau hal kecil yang sebenarnya berpengaruh banget kepada kita gitu. Misalnya kayak ada orang yang skip aja plunge gitu, atau ada orang yang nutrisi ya nggak penting lah segala macam, yang penting gue keep going gitu. Bahkan ada temanku yang kayak nggak apa deh gue nge-vape aja gitu, yang penting gue tetap Hyrox atau lari gitu. Ya nggak apa-apa, tapi ada momen dimana kalau lu menghilangkan itu tuh siapa tahu lu way better dibanding kalau yang sekarang ya. Gue juga merasa banyak sih, maksudnya orang yang tetap Hyrox, tetap maraton, yang rokok lah, nge-vape dan lain-lain. Buat gue ya fine aja kalau lu emang bisa make it sustainable. Cuman gue juga ngerasain sendiri nih sampai sekarang ini paru-paru gue nggak bisa fully recover kayak, kan gue udah dulu juga ngerokok juga lumayan lama kan, bertahun-tahun, 5-6 tahun 7 tahun. So ada beberapa hal di paru itu stay sampai sekarang. Jadi nggak bisa gue heart rate terlalu tinggi atau apa. Soalnya gara-gara gue dulu pernah ngelakuin hal ini. Nah itu kalau gue bisa ubah itu, gue mau banget dong. Kayak gue mau banget kayak paru-paru gue bersih. Gue mau banget juga gue bisa VO2 max-nya tinggi banget. Cuman ya gara-gara kesalahan di masa lalu dan gue emang udah ngelakuin hal itu, ya segini aja. Gue ada beberapa spot hitam lah kalau kalian tahu ya kalau ngerokok. Spot hitam di paru-paru. So kalau kalian bisa aja sih bisa. Soalnya olahraga gini ya, kalian boleh tahu, kalian tahu kayak orang yang ngerokok juga hidup sampai 90 ada aja kan. Cuman kan itu, let's say kalian berapa persen sih dari yang population kalau bisa sampai 90 ngerokoknya satu hari 2 kotak gitu. Ya. That's why karena gue nol banget sama Hyrox, gue kemarin kolaborasi sama Hustle kan. Gue bilang kayak, boleh deh kita bikin Hyrox berkelas kali, kayak gue masih nol banget, tolong train gue, dan rencana kita insya Allah tuh tanggal 24 Mei ini, dan kalau lo ada waktu datang aja. Boleh. Kalau ntar diundang boleh. Siap. Nah, kalau orang-orang yang udah paham nih, udah cobain latihan Hyrox dan segala macam, tapi mereka masih mau mencoba kayak gue tidur agak telat dikit, atau gue mau hal-hal lain yang gue selama ini anggap enteng gitu segala macam. Apa part-part yang harus diperbaiki selain kayak tadi mungkin nggak ngerokok lagi atau mungkin jaga makan segala macam? Apa part yang orang tuh harus fully aware terhadap ini? Kayak lo walaupun lo bukan atlet tapi lo harus bisa punya karakter atau habit kayak atlet. I think habit yang paling penting ya, it's buat gue adalah bangun pagi sih. Lu kalau udah bisa bangun pagi, lu bakal ngerasa kalau lu setelah olahraga di pagi tuh produktif banget. Itu mungkin buat gue emang orangnya, walaupun dulu emang hidupnya di malam hari ya, cuman sekarang gue merasa hari itu panjang banget loh. Kayak gue jam 5-an udah mulai lari, and then selesai olahraga jam 7.30 ya, 7.30 udah selesai olahraga, gue masih banyak waktu banget untuk kerjaan. Soalnya gue juga ada full time work, gue lagi merintis bisnis, ya gue jam 8, jam 9 tuh udah mulai kerja. Bukan kayak gue seharian nggak ngapa-ngapain ya. Jadi gue 9 kerja sampai malam juga kerja gitu. So produktivitas gue tuh naik banget gara-gara gue olahraga. Dan gue tahu dulu waktu gue masih minum dan lain-lain, gue bangun bisa jam 10, jam 11, loh kok udah malam lagi ya ini ya, kayak jadi kita mundur terus nih. Jadi gue dengan bangun pagi, bisa habit bangun pagi, walaupun emang susah ya bangun pagi itu. Buat gue yang udah bangun pagi selama 3 tahun terakhir, tetap susah sih setiap hari tetap susah. Jadi tapi kalau lu udah biasain, emang bangun pagi, aduh pegel semua nih. Cuman kalau udah biasain, dan gue lihat produktivitasnya, gue lihat hasilnya lah bangun pagi ini gimana ke kerjaan gue dan juga ke gue personal branding juga, banyak positifnya sih di situ. And itu yang mungkin orang overlook, the power of bangun pagi. Ini banyak juga di podcast orang juga, semua orang yang successful, semua orang yang lagi di topnya ya di semua bidang lah, nggak harus atlet juga, berbisnis, mereka semua sih bangun pagi. Mau mereka nggak olahraga, mereka bisa let's say meditasi pagi, baca buku pagi. Itu banyak waktu pagi hari itu kita bisa learn a lot di pagi. Jadi gue juga suka, since gue on the way ke tempat latihan dulu main jauh 30 menit, gue setiap hari selalu
dengerin podcast sambil on the way, on the way ke tempat latihan. Jadi gue selalu mau knowledge baru lah. Nggak harus di olahraga ya. Jadi podcast gue tuh nggak semuanya olahraga. Cuman ada si mindset, ada yang ngomongin tentang bisnis, startup. Jadi itulah yang bantu kalau buat orang yang baru. Karena lu di awal juga bilang tadi lu kan semi atlet, nggak 100% atlet, which is nggak pulang podcast ini siangan tidur siang, tapi harus balik ke bisnis lu sendiri kan. Jadi emang kalau mungkin banyak orang yang ngira di IG juga, gue kan emang ngepostnya banyak olahraga, tapi gue sendiri juga ada bisnis yang lagi rintis baru, and kita bergerak di bidang entertainment juga dan juga event management. So sibuk banget, tapi yang gue nggak pernah mau compromise ya itu bangun pagi olahraga dulu. Gue merasa udah happy nih habis olahraga, jadi gue good mood sih. Gue selalu good mood ke kantor, good mood, pegawai juga lihat kayak good mood nih, jadi enak vibe-nya di kantor. Jadi kalau gue merasa kayak dulu kalau gue punya bisnis sendiri dulu ya, and then kayak gue ke kantor aduh lemes, terus kayak hangover apa kan, jadi culture-nya ke situ tuh. Orang-orang yang gue bawa ya ke situ aja. So untuk balance sih nggak ada balance menurut gue, nggak ada namanya work life balance. Gue juga sekarang untuk membalance performance dan juga kerja dan hidup di luar kerjaan dan ini ya, let's say punya pasangan dan lain-lain, emang susah untuk balance. Nggak ada namanya balance buat gue. Seharian gue berapa jam pun ya gue try to deal with it during the day aja sih. Gue nggak muluk-muluk kayak gue besok harus ngapain. Emang banyak banget kerjaan, apalagi ini on the way to Hyrox, jadi lagi banyak banget demand. And kalau gue kerja keras sekarang sih pasti ada hasilnya lah. Ya sama lagi kan, mau kerja keras di bisnis, mau kerja keras di performance, di lari, di Hyrox, gue yakin ya gue menuai aja nanti. Tadi gue highlight poin yang menarik sekali ya ketika lu bilang lu selalu in good mood, dan olahraga di pagi hari itu bikin mood kita tuh lebih positif kan. Kalau kita ke kantor energinya tuh terpancar gitu, dan orang-orang yang berkelas termasuk leader-leader yang berkelas itu aku bisa bilang mereka yang bisa memancarkan energi positif dan bikin timnya itu untuk do more, think more ya. Itu menurut aku tuh terpancarkan dari hal simple, olahraga di pagi hari gitu. Karena banyak orang yang kayak gak ada waktu untuk dirinya sendiri di pagi hari, itu langsung ke kantor dari POV bahwa kita harus ngapain gitu. Dan kayak kecipratan tuh energi negatifnya. Jadi kayak waktu dulu gue ngantor juga, gue liat coworker juga kayak mereka bangun pas banget kan, kayak misal bangun kerja jam 9, bangun jam 8, terus kayak cepet-cepet ini macet, terus kayak waktu sampai kantor udah basah semua, udah kayak kesannya hari itu udah panjang and kayak udah capek banget. Jadi belum sampai kantor tuh energinya udah capek. And then kayak obviously kalau orang udah capek kan untuk ngelakuin hal ekstra atau hal yang bagus tuh lumayan berat ya. Jadi buat gue kayak gue kantor gue mau positif energi aja. Soalnya positif energi itu menular. Ya, semua orang bisa tahu lah. Positif energi itu menular. Kalau lu leader atau di atas, kalau lu punya positif energi pasti nular ke semuanya kok. Kayak, dan mereka nggak harus olahraga juga di pagi. Mereka mungkin lagi nggak kepingin olahraga atau apa. Cuman yang aura gue, environment gue yang bikin mereka, kayaknya gue good mood nih, today gue juga mau dong kerja ekstra, kayak bukan dia harus kerja, tapi ada beberapa hal di luar itu yang mereka juga lakuin gitu. Mungkin banyak nggak tahu juga kalau lu ada bikin yang namanya hybrid training program kan, terutama untuk beginner. Kayak lu juga bikin itu udah upload di link ID kan, di LinkedIn kan. Link ID. Nah, bagi teman-teman yang mau akses ke sana, kira-kira lu bisa jelasin apa ke mereka dulu supaya tuh mereka kebayang mau beli ini gitu. Yes. So yang di link.id itu bener-bener buat beginner friendly. Soalnya gue lihat di market Indonesia itu kalau gue bikin yang rada intermediate bakal berat. Soalnya most of kalian tuh belum terlalu terekspos ya ke dunia hybrid. So this hybrid training program tuh bakal jalan selama 3 bulan. Gue bikinnya 3 bulan, so 12 minggu ya. Gue bikinnya per minggu. Per hari itu ada hal yang kalian harus legain. Kayak menu lah, kayak menu lari. Gue bikinnya bener-bener ada compromise training. Cuman ya of course intensnya gak seintens itu. Jadi gue lebih mikirnya gimana kalian bisa efektif ngelakuin gerakan. Ngelakuin gerakan-gerakan yang mungkin kalian belum tahu nih sebelumnya. Jadi dari awal itu bakal progresif. Jadi gue tuh sukanya kalau latihan, dan gue nge-coach diri gue sendiri kan sekarang. Dulu waktu awal pakai coach. Kayak gue mau ngerti nih, apa sih mindset coach dengan ngasih gue program. Nah sekarang gue
udah lumayan berpengalaman. So gue udah bisa bikin program yang namanya progressive overload. Progressive overload. Yes, Oke. itu menurut gue sangat penting banget di setiap hal yang lu lakuin sih. Actually kalau lu nge-gym juga butuh progressive overload. Lu lari juga sama aja. Jadi gimana gue bisa implement progressive overload ini ke program selama 12 minggu ini. Ya itu bakal awalnya mungkin gak terlalu berat. Minggu depannya mungkin lebih berat. And then dan so far sih I think program ini lumayan cukup membantu ya buat orang yang belum ngerti apa itu hybrid, belum ngerti apa itu Hyrox. Kalian boleh langsung cobain and let me know sih kalau ada yang kurang juga. Ya kayak lu bilang tadi ada sled push ya, sled pull, berpure pro, jumps, rowing, banget. farmers gitu-gitu Iya. itu. Banyak hal yang gue gak tahu dan Iya, itu harusnya kan gue bakal buat, konsumsi buat ini sih. orang awam kan apa itu Iya, farmers iya. carry. Iya. Iya. Gimana? Seru banget kan episode Suara Berkelas hari ini? Nah, salah satu semua kesamaan narasumber Suara Berkelas yaitu mereka gak pernah malu jualan. Mereka pede-pede aja tuh jualan produk atau jasa mereka. Bagi kamu yang mau jualan kelas, jualan produk, jasa, ada satu fitur di Linkit yang bagus banget, namanya Link Appointment. Ini cocok banget untuk konsultan, mentor, coach, dan freelancer. Ini mana gak ada lagi tuh kata-kata kayak kapan ya jadwalnya, jam berapa ya, tanggal berapa ya. Di Link Appointment kau bisa atur jadwalnya, bayar di muka, dan kamu akan dibantu karena dia bakal otomatis langsung masuk ke kalender kamu. Dan kamu bisa atur jam kerja, durasi sesi, harga, bahkan jenis layanan. Jadi gak ada tuh kata-kata kayak PHP. Gak ada pembatalan sepihak dan gak capek lagi ngejar sesuatu yang gak pasti. Kalau kamu belum pakai Linkit, aku sarankan pakai. Dan kalau kamu udah pakai Linkit tapi belum pernah cobain fitur ini, kamu ngelewatin satu fitur yang sebenarnya memudahkan hidup kamu. 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari Muhammad Andika. Bro, lo ada pengalaman gak ikut FM dan itu ngelatih mental lo? Dan lo akan balik lagi ke FM kah? Oke, FM full marathon ya. Gue ada cerita sih, full marathon ini sangat near to my heart ya. Kayak gue bener-bener banyak cerita di full marathon. Soalnya marathon ini bener-bener beda banget dari Hyrox, beda banget. Bukan hanya sisi fisik tapi secara mental. Soalnya menurut gue full marathon 80% mental dan 20% fisik. Bukan hanya distance-nya dan juga lu fighting with yourself the whole time. Lu bakal ngelawan diri lu sendiri. Nah, I think FM pertama aku tahun 2023 nih ya. Tahun 2023 itu gue nggak ada lari jauh-jauh lah. Gue waktu itu masih di titik terendah itu. Nah, and I think one day gue mau coba, gue mau berubah nih 180 derajat. Ya udah gue tinggalin semua itu. Gue mau coba lari. Nah, terus gue emang ada temen yang udah lari dan dia bilang, oke, kalau lu mau lari, lu harus daftar race nih. Soalnya lu pasti kalau nggak ada tujuan, nggak ada race, bakal burn out, bakal nggak lama lah larinya. Gue bilang, udah daftarin aja dulu. Oke, dari tapi gue nggak tanya-tanya banyak ya. Gue kira maksudnya kalau gue baru mulai lari, nggak mungkin dong dia daftarin aneh-aneh gitu ya. Oh, ternyata teman ini lumayan agak gila juga ya. Dimana dia daftarin gue dan gue kaget juga waktu dia kasih confirmation emailnya ke gue. Loh kok didaftarin full marathon, ini 42 kilo. Gue aja gak pernah 21 pada waktu itu ya. Gue shock banget kan. Terus tapi gue juga gak bisa refund juga, gak bisa apa-apa. Ya udah deh, kayak gue just do it aja, mental aja gitu. Mental aja. Gue ada waktu 2 bulan waktu itu. Gue langsung hire coach segala biar gue terstruktur. And dibikinin tuh training program selama 2 bulan. Bener-bener 2 bulan. 2 bulan. Dan itu maraton gue pertama di Bali. So as maybe kalian tahu, Maybank Marathon itu salah satu maraton tersusah di Bali. Di Indonesia. Di Indonesia ya? Di dunia maybe ya, di dunia. Karena tanjakannya lumayan agak gak manusiawi ya gue bilang. And of course di Indonesia panas. Dan di Bali itu menurut gue lebih panas dari Jakarta sih ya, Bali. Waktu udah hari H, gue rasa sih gue bisa nih, gue kayak lumayan ready, gue udah beberapa long run gue udah sampai di angka 30-an. Tapi yang gak gue expect ya, kalau Bali itu sepanas itu loh. And tanjakannya siapa yang bisa expect, gue juga gak mungkin bisa latihan di tanjakan di Jakarta. Mau naik jembatan berapa kali juga gak bisa sama kayak di Bali.
So gue sampai kilometer 30 masih fine. 35. Nah, kayak semua orang bilang marathon starts at kilometer 35 ya. Yeah. Nah, itu maksudnya the real marathon itu start di kilometer 35 dan gue agree banget sama itu. Kayak lu 1 sampai 35 enggak kerasa apa-apa, suddenly 35 ada wall. Ini namanya kayak mental wall tapi juga physical wall. Kayak gue merasa kaki gue kok sakit semua, nafas udah nggak karu-karuan. Tapi gue emang orangnya lumayan mentally strong ya at this point. Gue paksa terus aja sampai kilometer 40. Nah itu semuanya hancur di kilometer 40. Gue masih on pace. Jadi gue suka ya kalau race gue ada target time nih. Pada waktu itu untuk first marathon gue lumayan ambis. Gue maunya di bawah 3:20. Oke. Ya lumayan ambis di bawah 3:20. Sampai kilometer 40 tuh gue masih on track nih. Jadi walaupun gue udah memelan kilometer 35, gue masih on track. Jadi gue masih, bisa nih. Tapi 2 kilometer terakhir di Maybank itu gak tahu kenapa 2023 itu nanjak banget. Padahal awal-awalnya udah nanjak sih. Cuman ini kayak ada nanjak lagi padahal ditaruh di terakhir gitu. Kayak kaki gue udah lemes banget nih. Dan kilometer 40 gue ngelok satu dulu. Paha belakang gue, hamstring yang kanan ngelok. Itu gue masih bisa lari. Tapi gue kayak, jadi gue overcompensate nih sama yang kiri. Gue tetap lariin, yang kiri kram juga. Oke, jadi dua-dua kram ngelok, gue udah nggak bisa jalan nih. Gue pegangan railing tuh, kalau di marathon ada railing di kanan. Gue pegangan, ini udah 40,5 lah, let's say, masih ada 2 kilometer lagi. Gue jalan, gue nyeret myself di railingnya, let's say 500 meter, gue coba lari lagi, kram lagi, betis sekarang. Jadi menjalar semua nih, kram dari hamstring ke kram betis kanan dan kram betis kiri. Jadi gue kayaknya 2 kilo terakhir tuh bisa hampir 15 menit deh kayak selama itu. Dan akhirnya gue tetap finish bagus sih, lumayan. Soalnya emang udah nabung banyak waktu di awal. But itu first experience gue maraton. And I think back to the question, kalau gue mau balik maraton lagi pasti. Itu one of my first love lah ya. Kalau boleh bilang ya, first love kayak secara mental. Dan gue masih adalah target-target di full marathon yang gue mau. Mungkin tahun ini full Hyrox dulu, lagi arahnya ke sana. Tapi enaknya marathon will stay there forever ya kalau gue boleh bilang. Gue masih ada target mau Boston Marathon. Nah kalau bisa BQ, gue mau banget. Jadi itu target gue. Mungkin nggak tahun ini, tahun depan lah kalau bisa. Tapi kan lu bilang juga tadi di luar podcast 2025 lu ikut yang Vienna kan? Yes. Nah Vienna ini breakthrough race gue sih. Vienna ini gue milih Vienna soalnya satu udara dingin dan dua tempatnya flat. Gue sejak Maybank Marathon gue lumayan trauma ya sama Bali. Jadi gue nggak mau ke Bali, gue nggak mau marathon di Bali ataupun di Borobudur. Yang dua itu kan lumayan ekstrim ya. Gue nggak mau marathon yang panas juga. So gue gue let's try marathon di luar negeri. Bedanya kayak gimana sih? Soalnya semua teman juga bilang lu bisa bagus banget nih kalau di luar negeri. Emang di Indonesia humid, panas, lu keringatnya banyak, kurang elektrolyte, dehidrasi juga. So yang gue daftar Vienna dan itu kebetulan tempat Kipchoge. Kipchoge dulu break 2 jam ya secara unofficial. And wah ini berarti pas nih, dia aja bisa sekencang itu. Walaupun mungkin gue gak sekencang dia ya. Tapi udah gue latihan lumayan intensif tuh. Untuk this training block gue lumayan lama ya, 5 bulan. Dan gue ada target satu, pokoknya gue harus sub 3. Gue harus sub 3 di sini. Kayak gue udah latihan lumayan lama. Gue udah pakai coach, gue trust in my training. Jadi waktu Vienna itu dari awal sih actually no problem. Tapi mungkin satu kesalahan, terlalu dingin. Nah ini kalau terlalu dingin tuh juga gak enak banget. Jadi gue waktu di start line tuh -1 Mas Yan. Oh serius? -1, jadi parah. Jadi predicted weathernya tuh 78 derajat. Cuma waktu di start tuh dingin banget. Gue tuh sampai gemetar gitu loh. Soalnya kan gak mungkin lu pakai jaket kan. Tapi gue tetap pakai jaket. Soalnya si race directornya ngomong, hari ini kayaknya bakal dingin. Kalian pakai jaket terus ntar dibuang aja. Jadi gue bawa hoodie yang udah lama gitu. Pakai sarung tangan semua ya. Pakai sarung tangan tapi masih kerasanya dingin banget. Mau lari tuh kayak mending gue di hotel nih, enak ada heaternya kan. Tapi kayak udah at least masih dingin, gue masih grateful lah at the time. And sampai kilometer 20 tuh semua aman. Kayak secara pacing aman dan gue bahkan lebih cepat dari predicted. Tapi
tangan gue tuh terlalu dingin. Jadi waktu gue mau ambil gel di belakang, jatuh semua. Nah tapi kalau gue udah pace segitu ya, gue nggak mungkin dong ngambil lagi di belakang gelnya. Gue tinggal, jadi gue cuman pakai 4 gel untuk full maraton. Dan gue biasa fueling banyak ya. Soalnya buat badan segede gue, untuk fuel gue punya performance, gue itu bawa 8 gel. Jadi gue setengahnya hilang tuh. Gue udah panik banget. Kayak oke, kalau gitu gue langsung adjust nih mid race, gue adjust. Gue nggak bisa minum ini setiap 20 menit. Soalnya kalau gue minum ini 20 menit, habis dong gue kilometer 30 udah nggak ada gel lagi. Ya udah gue mid adjust. Tapi gue emang ngerasain sih waktu kilometer kayak lagi 35. Wah itu gila, kayak gue nabrak tembok nih. Kaki gue udah berat banget. Kayak rasanya kakinya berat. Padahal sampai 29 tuh aman banget loh. Sampai 34 ya. Nah. Sampai 34 tuh nggak ada kerasa mau ada apa-apa, nggak ada kerasa mau kram, nggak ada kerasa kakinya berat, nafas aman, heart rate rendah kan, soalnya dingin. Enggak, 35, waduh ini gara-gara gelnya nih gue bilang. Cuman, nah ini gue kram lagi nih. Tapi kramnya yang kali ini gue di kilometer 41. Dua-duanya. Dan gue tuh mepet banget. Jadi predicted time-nya itu awalnya 257, terus kayak gue udah memelan 258. Terus kayak gue udah liat finish line-nya, tapi kok jauh banget ya. Soalnya finish line stretch-nya yang di Vienna tuh jauh banget. Kayak lurus jauh lurus gitu kan. sekilo lebih, hampir 2 kilo tuh lurus doang. Jadi gue bisa lihat tapi kok masih jauh. Dan gue udah kram semua nih. Gue kebayang lagi yang video Eliud Kipchoge pecah rekor itu lurus Lurus doang dan lebar kan. Lurus dan lebar. Kayak secara view lu bisa tahu nih ini finish. Tapi kayak gue mau push, kaki gue kram yang kanan, kaki gue kiri kram. Terus kayak gue ada sempat jalan dikit. Kayak gue liatin jam terus, please jam. Kayak gue maunya kalau di bawah 3 gitu loh, di bawah 3. Terus akhirnya pas banget gue masuknya 259.30. So itu sih, habis itu gue puas banget. Gue kayak maksudnya it all pays off. Dan juga goal gue di maraton waktu itu kayak sub 3. Soalnya kalau di maraton sub 3 itu lumayan prestigious lah ya. Sub 3 itu susah, orang Indonesia pun jarang sub 3. Apalagi buat badan segede gue. So waktu gue dapet kayak gue kayak happy banget. Ini kayak gue senang banget lah. Gue kayak ngomong di grup keluarga dan grup kayak gue bisa nih, gue dapet, udah bangga banget. Tapi kayak setelah itu gue bilang kayak gue take break dulu deh dari maraton. Kayak gue latihannya lumayan intens, gue bener-bener nggak ada kehidupan tuh buat waktu latihan sub 3. Kayak pagi latihan, gue sore udah di rumah recovery, tidurnya banyak. Soalnya kan mileage-nya gila ya. Waktu latihan gue kayak 8 minggu itu gue full di atas 100 kilo per minggunya mileage. So itu a lot of sacrifice. Pastinya dengan goal kayak gitu banyak sacrifice ya. Even dengan Hyrox sekarang juga banyak sacrifice juga sih di kehidupan sosial gue sendiri ya. Paham. And maraton sih pasti gue mau maraton lagi. Mungkin tadi gue membayangkan ketika lu di kilometer 35, 40 itu tiba-tiba datang David Goggins di kepala lu gitu kayak. Wah itu udah bukan David Goggins lagi, itu dia bisa berdiri depan gue pun gue juga tahu. Jadi David Goggins, Nick Bare semua jadi satu. Ya kata David Goggins kayak Standy, when you think you are done, lu cuma 40% dari tubuh lu yang sebenarnya capable gitu lu. Dia kan selalu ngomong gitu kayak otak lu itu penghambat banget, kayak lu nggak tahu tubuh lu itu bisa apa. Dia kan selalu ngomong gitu. Terus kayak dia kan selalu pakai kata kasar ya, kayak selalu kata kasar, kayak dia kata-katain gue udah muncul semua tuh di otak. Lu jangan kayak cewek, lu jangan apa gitu, masuk semua sih. Jadi ya itu membantu lah ya David Goggins kan, apalagi kalau maraton tuh lu nggak ada teman, jadi kayak lu sendiri aja. Balik lagi it's you against you kan. Dan maraton sih waktu lonely sih lonely ya. Kayak maraton tuh is a lonely sport, tapi it's a lonely sport, tapi obviously komunitas semua orang pelari itu, komunitas lari itu semua kayak gue sukanya ya dengan lari itu semua kayak membantu satu sama lain sih. Beda dengan olahraga lain lah sih. Lu olahraga bola kan pasti lu bela satu tim kan. Kalau lari itu lu nggak kenal orang pun lu support dia nih. Itu yang gue suka sih dari lari. Ya, setuju. Kita ke pertanyaan kedua. Dari ax.saw, orang yang selalu kerja malam terus-menerus, cara mengatur waktu untuk olahraganya gimana ya Kak Standy? I think kalau kerja malam, mungkin orang ini shiftnya malam ya, bisa sampai subuh. Pasti kan kalian punya schedule mundur semua nih. Kalian kerja malam, mungkin lembur dan lain-lain.
jangan dipaksain untuk di pagi hari terus. Soalnya harinya kan tetap sama 24 jam. Kalian pasti harus bisa gimana balance dan cari waktu. Let's say kalau emang kalian kerja malam, sore udah bisa cabut, sore udah bisa keluar dari kantor, sempetin lah waktu kayak olahraga itu nggak lama kok. Kalian 30 menit tuh lumayan banget loh. Ya. 30 menit. 30 menit kalian scrolling TikTok atau IG, pakai aja olahraga dikit. Kayak tipis-tipis. Itu pasti adds up lah. Jadi nggak harus kalian paksain kayak gue pagi jam 5 lari 1 jam, 2 jam. Tapi kalian small steps sih. Yang gue bilang tadi kayak kalau kalian bisa small steps 30 menit, 20 menit, sampai ntar sejam lari ataupun nge-gym, itu habit yang bisa dibangun sih. Nggak peduli jamnya menurut gue. Kita ke pertanyaan ketiga dari Andriano Brian. Dia nanya, jujur gue juga mau coba Hyrox di tahun ini, tapi masih nggak pede karena tubuh gue itu belum kelihatan ototnya. Gimana ya tips untuk gue jaga makan ala lu? Ini Hyrox ini juga banyak yang ini ya, gara-gara Hyrox ini kan semua biasa orang-orang yang top ini nggak pakai baju nih. Oh iya. Nah itu kayak bikin orang kayak agak jiper nih, kayak gue nggak mau Hyrox gara-gara badan gue belum sejadi mereka. Cuman kalau dari gue, emang gue buka baju soalnya kalau di Hyrox tuh kan lu indoor, lembab banget. And kalau basah itu di station-station kayak sled push tuh nggak enak. Paham. Kayak ini ya, jadi bukan gara-gara gue mau show off, badan gue kayak gini ya. Bukan gitu, jadi nggak masalah, kalian pakai baju juga nggak masalah kok untuk Hyrox untuk nyobain. And apa tadi pertanyaannya? Ya, kayak dia mau penasaran cara lo mengatur pola makan dan waktu lu dan lain-lain. Nah untuk pola makan ini dan nutrisi butuh waktu menurut gue. Gue udah kebiasa makan tuh protein banyak. So gue tuh jarang makan karbo kalau enggak race atau latihannya berat. So bener-bener kalau gue makan nasi itu jarang banget. Orang bakal lihat gue, kok saya ini makan nasi. Soalnya gue kebiasaan makan ayam gitu loh, ayam sama telur. Jadi gue kan dulu basicnya nge-gym banget. Gue mau badan gue estetik. Ya. Kalau lu tahu ya orang-orang gym makanya ayam dan telur ya. Gue sehari bisa sekilo ayam gitu. And kebawa lah itu habit ke sini. Dan menurut gue ya di setiap ini kalau lu banyak protein itu bagus. Nggak peduli lu nggak olahraga ataupun kalian baru mulai lari, kalau proteinnya banyak itu bantu masalah recovery kan. So buat gue banyakin protein, jangan terlalu, gue tahu sendiri di Indonesia semuanya makan pakai nasi ya. Tapi kalau bisa ya kurangin porsi nasinya aja sih. Dan soalnya nasi itu kalau kalian nggak buang energinya, let's say nasi itu bagus actually, nasi itu bagus banget. Tapi kalau kalian nggak ngapa-ngapain, and then kalian duduk di kantor doang, itu numpuk sih lama-lama. Soalnya karbo itu glikogen yang lu perlu bakar, itu kayak fuel, kayak bahan bakar lu lah buat sehari. Kalau lu kebanyakan nasi juga nggak baik. And protein lu mau seberapa banyak pun nggak masalah, soalnya bakal keluar aja kalau lu kebanyakan. Tapi kalau lu emang nge-gym, lu mau Hyrox, menurut gua banyakin protein, porsi diperhatikan ya, kayak kalau lu emang nggak bakar sebanyak itu ya jangan makannya kayak orang all you can eat juga tuh tiap hari gitu aja. Porsi diperhatikan. Tapi kalau emang kalian intensif kayak gue mau makan sebanyak apapun aman aja gitu loh. Gue berat badan udah nggak ganti 3 tahun ini. Iya gue udah stabil banget dengan lifestyle gue yang gue udah kebiasa makan ayam, makan telur. Tapi kalau gue mau cheat day, gue mau makan apapun nasi padang aman aja gitu loh. Nggak berubah. Tapi obviously untuk ke situ itu butuh waktu. Kalau kalian emang mau build habit, ya build lah dari makan yang lumayan clean lah. Sekali-sekali nggak apa-apa. Nasi padang gue juga tiap minggu selalu ada 2 hari ya emang gue pingin aja gitu loh. Gue mau makan apapun, gue mau makan bakmi juga makan. So try to find balance. Soalnya kayak orang-orang juga yang bodybuilding terlalu ekstrim ya, kayak makan dada rebus, brokoli sama telur rebus. Kalau gue sih yang penting gue masih bisa enjoy gue makan apa, dan gue kayak kedepannya 10-20 tahun lagi gue masih bisa kok makan kayak gini gitu. Jadi lu cari lifestyle yang cocok, pola nutrisi yang cocok sama kalian sendiri, yang kalian bilang sustainable. Kurangin gorengan pastinya, kurangin karbo kalau bisa, tapi yang penting kurangin processed food. Processed food tuh lumayan bahaya. Jadi let's say McDonald and beberapa kayak kalian freezeran, nugget freezeran,
Kalau bisa hindarin itulah. Itu banyak chemicalnya juga nggak baik buat digestion system kita. Jadi kita kayak merasanya bloated biasa. Kalau kalian makan fast food pasti merasanya bloated. Kayak walaupun kalian kenyang pun kayak rasanya kok berat ya. Tapi kalau lu kenyang dalam bentuk real protein, food ya, real food, nasi, ayam, ikan, whatever, enak, kenyangnya itu kayak kalau namanya satiation level ya, itu kalian merasa kenyangnya lebih lama. Jadi kalau kalian makan fast food pasti 1-2 jam udah lapar lagi nih. Tapi kalau lu makan real food itu lu tahan lapar. Ya, mungkin tadi gue bisa nge-highlight ketika lu bilang kayak gue sampai 3 tahun terakhir tuh konsisten dengan itu dan ada momen cheating day tadi kan. Nah, kalau dilihat dari helikopter view yang lebih luas, kayak 1000 hari, mungkin 100 hari deh nggak apa-apa gitu. At least 900 hari lu tuh emang hal-hal yang kayak lu bikin positif tadi gitu. Karena ada orang kebalik gitu kayak 900 harinya itu yang versi tadi minyak-minyak dan lain-lain. Iya, soalnya untuk sampai ke situ pasti butuh waktu, tapi kalau gue bisa limit setiap orang, kan gue sendiri juga masih manusia ya, gue mau makan yang kayak gitu-gitu, gue mau makan gorengan, pasti gue tetap makan gitu, bukan kayak gue bener-bener anti banget, soalnya tapi kalau lu bisa minimize lu makan hal-hal seperti gorengan, keripik singkong, apapun, lu bisa minimize itu will work a long way. Dan bukan buat performance doang ya ini. Gue lebih ngomongin ke arah longevity. Soalnya buat gue itu yang final goal gue lah. Yang kayak gue gak mau dong kayak ntar gue punya keluarga umur 40 udah sakit-sakitan. Gue maunya gue bisa spend time sama keluarga gue sampai tua, sampai 80 gue masih bisa jalan. Bukan kayak gue udah di ranjang doang nih, gak bisa ngapa-ngapain. So buat gue goal jaga nutrisi itu adalah hidup lama. Kalau gue bisa hidup lama gue udah happy lah in life gitu. Wow. Dari gua yang terakhir, the worst advice yang pernah lo terima? Kalau the best advice banyak ya. Gue dengar dari podcast semua, wah advice-nya bagus-bagus. Tapi kalau the worst advice ya, let me think. The worst advice tuh banyak kalau buat gue. Cuman mungkin satu advice yang menurut gue waktu itu tidak terlalu berguna buat gue dan malah menjerumuskan gue ke hal yang tidak benar adalah gue itu boleh lakuin hal tanpa tujuan. Lo boleh lakuin apapun tanpa tujuan. Dia mungkin orang ini atau siapapun itu dia ngomong kayak lu lakuin dulu lah, terus lu ntar mikirnya belakangan aja. Kayak gue nggak mikir konsekuensinya gitu loh dari ngelakuin hal sesuatu hal. Nah itu menurut gue kalau lu nggak ada goal, at least a big picture ya, kayak nggak harus kalau lu nggak ada goal yang pendek ataupun lu nggak ada goal yang penting, terus kayak lu mau lakuin aja nih, gue mau lakuin aja, kayak misalnya gue mau kerjain sesuatu di kantor atau apa, gue mau lakuin aja, kayak gue mau lakuin aja tanpa ada tujuan atau tanpa ada arahan. Menurut gue itu bisa detrimental sih, kalau apalagi di lifestyle ya, kalau lu di lifestyle ngelakuin hal yang lu tahu ini nggak ada bagus-bagusnya, tapi lu mau lakuin aja soalnya emang circle kalian ngelakuin itu. Itu yang gue lakuin dulu dan gue terjerumus soalnya ya advice ini gue kira gue lakuin aja soalnya ntar lah gue mikirnya nanti aja, gue mau lakuin dulu happy dulu, ntar kalau ada apa ya kita pikirin nanti aja gitu. Tapi menurut gue lu itu harus ada at least plan. Planning itu penting banget. And at least kalau lu nggak tahu plan besar ya lu plan kecil lah, kayak atau kalau lu mau ngelakuin sesuatu lu mikir dulu nih kayak ada konsekuensi yang negatif nggak sih di hidup gue. Kalau emang ada konsekuensi negatif ngapain lu lakuin gitu. Ya waktu itu gue ngelakuin hal tanpa mikir banyak, ya gue lakuin aja, ya gue nuai konsekuensinya. So beberapa hal kayak gitu ya itu worst advice lah di hidup gue. Dan sekarang ya gue positif, emang hidup gue more on the positive side. Cuman kalau kalian dengar ada orang ngomong kayak gitu, pasti ada banyak orang ngomong kayak gini sih di hidup kalian, ya nggak mungkin ya teman, apalagi ya pasti teman yang kayak ngomong udahlah ayo ikut aja atau kayak ngelakuin apa. Kalau kalian punya conviction, kalian punya plan, pasti kalian bisa nolak. So itu sih ya, itu poin menarik ketika lo bilang tadi kayak lo bisa aja nongkrong habisin waktu banyak
dengan teman-teman lu, karena tapi lu punya tujuan lu FM, tujuan lu Herox segala macam. Lu akan lebih ngelihat lurus ke depan. Lu Jadi lebih ngelihat orang ngomong itu in a different light ya. Benar. Kayak lu bisa ngelihat dari sisi yang beda. Soalnya lu udah ada goal. Tapi kalau lu nggak ada goal ya udah gue ikut aja kan. Ya. Nggak ada konsekuensinya. ujung-ujungnya gak enakan gitu. Iya, apalagi orang Indonesia itu nggak enakan. Nah, ini mungkin jangan apalagi di posisi gue sekarang, gue di tahap dimana kayak gue nggak bisa say yes to everything. Kayak gue juga kebetulan juga banyak teman yang hilang soalnya gue nggak bisa say yes to everyone kan. Dan kayak lu mau ngajakin gue keluar malam sekarang udah nggak mungkin dengan lifestyle gue sekarang. Lu mau ngajakin gue di weekend kemana, oh gue nggak bisa nih, gue nggak bisa. Gue sering ngomong ke orang sekarang kayak gue nggak bisa. Lu nggak harus jadi yes man juga gitu. Which orang Indonesia banyak banget loh. Kayak lu mau diajakin apapun, gue sungkan nih, ya udah gue lakuin deh. Gue sungkan, udah gue mau keluar. Tapi kalau lu udah ada goal, lu bisa manage tuh. Kayak soalnya orang yang bakal stay with you, yang bakal terus sama lu itu nggak bakal ngerusak lu juga. Paham. Ya jadi kalau lu bisa say no to certain things ya, lu bisa belajar untuk bilang oh enggak deh. Itu a good skill to learn sih, apalagi di kehidupan kita sekarang ya, di media sosial juga. Setuju. Know your priority. Yes. Terima kasih banyak Thank Standy udah you. ke suara kelas. Sehat terus dan sampai jumpa di Herox berkelas ya. Yes, boleh di Harus dan sampai jumpa di Sampai Harus jumpa. Jakarta. Yuk. See you guys. See you.